Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang departementalisasi biaya overhead pabrik ya. Untuk tujuan pembelajaran dari materi ini ada 5. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang pengertian dan kegunaan departementalisasi BOP. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan tentang departemen produksi dan departemen pendukung, kemudian departemen langsung dan departemen tidak langsung, kemudian mampu menjelaskan tentang penentuan tarif per departemen, dan yang terakhir mampu menganalisis selisih antara biaya overhead pabrik per departemen. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang pengertian departementalisasi dan kegunaannya. Jadi pada umumnya perusahaan manufaktur itu menghasilkan suatu produk itu tidak hanya melalui satu departemen saja ya, atau melalui departemen produksi saja, tapi seringkali pengolahan itu dilakukan dengan beberapa tahapan ya, yang melalui beberapa departemen produksi. Nah, departementalisasi BOP ini adalah pembagian pabrik. Ya, pembagian pabrik menjadi beberapa bagian atau departemen atau pusat biaya, cost center ya, atau unit yang lebih kecil lagi, yaitu kelompok biaya atau cost pool, di mana BOP ini ya, BOP ini akan dimasukkan dalam kelompok biaya ini akan dimasukkan dalam organisasi ya, yaitu masuk ke BOP yang dibebankan ya. Nah, perhitungan tarif BOP itu bisa dilakukan untuk masing-masing departemen, yaitu dengan cara menggunakan basis alokasi yang bisa saja berlainan ya antara departemen yang satu dengan departemen lainnya, tergantung pada kondisi dari setiap departemen yang bersangkutan. Nah, dengan melakukan departementalisasi BOP itu maka perusahaan ya, penentuan harga pokok produk ya, penentuan harga produk atas pekerjaan dan produk yang dihasilkan itu akan menjadi lebih akurat, dan pengendalian atas biaya overhead pabrik itu akan menjadi lebih efektif ya. Nah, kemudian untuk analisis selisih ya, analisis selisih untuk BOP itu juga bisa dilakukan untuk setiap departemen, yaitu dengan cara membandingkan antara BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan dalam masing-masing departemen, sehingga ini akan bisa diketahui ya selisih antara BOP, yaitu BOP yang lebih atau kurang dibebankan dari masing-masing departemen tersebut. Nah, kemudian selanjutnya adalah pengelompokan departemen dalam pabrik ya. Jadi kegiatan pengolahan yang dilakukan atas produk baik dengan tangan atau secara manual ataupun dengan mesin itu terjadi secara langsung ya dalam departemen produksi. Nah, dalam departemen pendukung itu secara tidak langsung itu akan ikut dalam proses produksi. Namun dia hanya memberikan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh departemen produksi. Nah, biaya-biaya yang terjadi dalam departemen ini akan dibebankan seluruhnya pada produk yang dihasilkan. Ya, biasanya kan departemen dalam pabrik ya, dalam perusahaan manufaktur itu kan dikelompokkan ya. Jadi departemen produksi dan departemen pendukung ya. Jadi
Untuk pembagian pabrik dalam departemen-departemen itu biasanya ini apa namanya, untuk penentuan harga pokok produk tadi ya, untuk yang lebih atau kurang ya, agar penentuan itu bisa lebih akurat ya. Nah, kemudian selanjutnya tentang departemen produksi ya. Jadi membentuk departemen produksi menjadi beberapa departemen bagi perusahaan manufaktur itu adalah merupakan masalah yang penting ya, terutama dalam hal departementalisasi. Nah, ini dilakukan maksudnya untuk apa? Tujuannya adalah untuk penentuan harga pokok produk ya, dan untuk pengendalian biaya. Nah, ada beberapa faktor apa yang perlu diperhatikan ya dalam menentukan jenis-jenis departemen produksi yang diperlukan ya. Jadi faktor-faktor dalam menentukan jenis-jenis departemen produksi. Yang pertama itu adanya kesamaan dalam modus-modus operasi ya. Kemudian proses dan mesin-mesin yang digunakan dalam departemen. Kemudian lokasi dari dari operasi-operasi tersebut, kemudian proses-proses dan mesin. Nah, lokasinya di mana ya. Kemudian tanggung jawab untuk produksi dan biaya. Kemudian faktor yang keempat adalah hubungan antara operasi-operasi dengan arus produk. Dan yang kelima itu adalah jumlah departemen dan pusat biaya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang departemen pendukung. Nah, departemen pendukung itu terdiri atas satu fungsi atau gabungan dari beberapa fungsi. Nah, adanya beberapa elemen BOP yang bersifat umum yang tidak layak diorganisir dalam satu fungsi tertentu. Nah, penentuan jenis dan jumlah dari departemen pendukung itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Misalnya ada pentingnya fungsi pelayanan atau jasa atau service function ya. Kemudian biaya dari penyediaan jasa atau jumlah karyawan yang diperlukan untuk masing-masing fungsi tersebut. Nah, misalnya apa? Misalnya kalau beberapa dari fungsi jasa tadi mempunyai jumlah karyawan sedikit dan juga kegiatan dari fungsi-fungsi itu saling terkait, maka fungsi-fungsi ini bisa dibentuk menjadi satu departemen pendukung. Misalnya apa? Misalnya adalah departemen penanganan bahan atau utilitas ya. Kemudian departemen pemeliharaan atau yang lain. Nah, kalau dikaitkan dengan penentuan harga pokok dari departemen dan produk yang dihasilkan, biasanya perhitungan tarif BOP itu hanya dilakukan untuk departemen produksi saja, sehingga dalam menentukan harga pokok yang layak, maka biaya-biaya dari departemen pendukung itu tadi baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung itu harus didistribusikan atau dialokasikan seluruhnya ke departemen produksi, sehingga dalam masing-masing tarif BOP dari setiap departemen produksi di dalamnya itu sudah termasuk biaya dari departemen pendukung. Nah, kemudian selanjutnya adalah biaya departemen langsung ya, departemen langsung dan biaya departemen tidak langsung. Jadi biaya departemen langsung bagi suatu departemen, baik departemen produksi maupun departemen pendukung, itu meliputi biaya-biaya yang terjadi atau berasal dari departemen tersebut. Nah, elemen-elemen BOP yang dikelompokkan dikelompokkan dalam biaya departemen langsung itu ada beberapa ya, yaitu ada biaya tenaga kerja langsung ya, seperti biaya tenaga kerja tidak langsung. Misalnya apa? Misalnya adalah
biaya gaji untuk tunjangan ya, gaji lembur, tunjangan mandor ya, atau gaji bagian kantor. Nah, itu adalah merupakan tenaga kerja tidak langsung. Kemudian ada biaya bahan tidak langsung. Ya, jadi bahan tidak misalnya di permintaan bahan tidak langsung dan perlengkapan pabrik ke gudang untuk proses produksi oleh masing-masing departemen produksi, itu merupakan biaya departemen langsung bagi setiap departemen tersebut. Sedangkan untuk permintaan bahan tidak langsung dan perlengkapan pabrik itu juga sama ya dengan permintaan bahan langsung, dia juga menggunakan formulir atau dokumen ya, menggunakan bon permintaan atau yang lain ya, jadi ada bukti. Nah, perbedaannya apa antara biaya bahan langsung dan biaya bahan tak langsung? Nah, kalau biaya bahan langsung itu biasanya sifatnya itu adalah jumlahnya itu besar ya, jumlahnya sangat besar atau berarti. Sedangkan kalau biaya tidak langsung, bahan tidak langsung itu biasanya jumlahnya kecil ya, karena dia hanya sebagai pelengkap saja. Kemudian perbedaan yang kedua adalah kalau bahan langsung itu ketika ada permintaan dari gudang untuk diproses ya, permintaan bahan langsung untuk diproses artinya kan bahan itu dari bahan mentah menjadi sebuah barang jadi ya. Jadi terjadi perubahan bentuk ya melalui proses produksi dan merupakan bagian yang integral dari produk akhir. Ya, misalnya nih pabrik konveksi misalnya yang membuat baju itu kan bahan mentahnya itu kan kain ya, bahan bakunya kan kain. Nah, kemudian dia diproses. Akan berubah bentuknya menjadi sebuah baju. Dan itu adalah memang produk yang dimaksudkan untuk dibuat ya. Sedangkan kalau bahan tidak langsung itu adalah dia hanya sebagai pelengkap untuk operasi pengolahan ya, dan bukan merupakan bagian utama dari produk akhir. Nah, misalnya apa kalau untuk produk baju tadi, misalnya ada kancing, benang, itu adalah merupakan bahan tidak langsung. Kemudian biaya reparasi dan pemeliharaan. Jadi kalau biaya reparasi dan pemeliharaan itu biasanya berada di bawah kendali departemen pemeliharaan ya. Tapi karena kegiatan reparasi dan pemeliharaan itu adalah suatu fungsi atau kegiatan jasa, maka pada akhirnya biaya ini harus didistribusikan ke setiap departemen yang menerima jasa tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah biaya penyusutan peralatan pabrik ya. Biaya penyusutan dari peralatan pabrik yang yang digunakan dalam setiap departemen produksi itu secara langsung bisa dibebankan kepada masing-masing departemen tersebut, sehingga penyusutan itu harus dihitung menurut departemen-departemen berdasarkan pada biaya perolehan dari peralatan yang sudah dicatat ya dalam masing-masing buku tambahan atau buku aset tetap. Nah, kemudian biaya departemen tidak langsung selanjutnya ya. Biaya departemen tidak langsung. Nah, untuk elemen-elemen dari BOP yang terjadi dan digunakan oleh semua departemen itu biasanya tidak dapat digunakan atau tidak dapat dibebankan secara langsung pada suatu departemen. Tapi biaya-biaya itu akan didistribusikan atau dialokasikan kepada semua departemen tersebut dengan menggunakan basis yang layak. Contohnya biaya tidak langsung itu misalnya apa? Biaya listrik ya, tenaga listrik, air, bahan bakar,
penyusutan, gedung pabrik atau yang lain. Nah, basis alokasi yang digunakan pun juga bisa berbeda ya untuk setiap elemen biaya. Ya, jadi tergantung pada kelayakan hubungan antara biaya tersebut dengan basis alokasi. Misalnya kalau biaya penyusutan gedung pabrik itu dialokasikan pada semua departemen produksi dan departemen pendukung berdasarkan luas lantai. Ya. Nah, di sini bisa ada contoh ya, contoh alokasi ya, basis alokasi. Misalnya biaya departemen tadi penyusutan gedung pabrik, asuransi, sewa, pajak dan bumi dan bangunan itu bisa basis alokasi yang bisa digunakan misalnya adalah meter persegi luas lantai. Atau kalau misalnya tenaga pengawas ya, tenaga pengawas itu basis alokasi bisa menggunakan jumlah karyawan atau yang lainnya ya. Jadi untuk menentukan tarif BOP ya yang digunakan untuk menghitung harga pokok produk, maka biaya departemen tidak langsung itu harus didistribusikan kepada departemen yang menggunakan manfaat dari biaya-biaya tadi, yaitu dengan menggunakan basis alokasi yang sesuai. Nah, selanjutnya adalah tentang penentuan tarif overhead pabrik per departemen. Nah, jadi dalam menentukan tarif BOP itu bisa menggunakan basis alokasi ya. Jadi menggunakan tarif tunggal yang digunakan untuk pabrik secara keseluruhan. Nah, kemudian nah, jadi untuk kalian kemarin kan sudah belajar ya di penentuan berdasarkan EBC sama biaya standar kemarin ya. Jadi penentuan tarif BOP untuk masing-masing departemen produksi itu dengan menggunakan basis-basis alokasi yang mungkin saja berbeda tadi ya. Misalnya pabrik itu suatu pabrik itu mempunyai 2 departemen ya, misalnya departemen A dan departemen B. Nah, departemen A itu bisa saja dia menggunakan basis alokasi jumlah jam tenaga kerja langsung, sedangkan departemen B itu menggunakan basis alokasi jam mesin ya. Jadi masing-masing departemen bisa saja berbeda ya basis alokasi yang digunakan. Nah, untuk memperoleh hasil perhitungan harga pokok produk yang lebih tepat, nah, dalam sistem EBC kemarin ya, kalau dalam sistem EBC itu penentukannya kan biasa menggunakan ini ya, berdasarkan aktivitas ya. Biasanya itu akan digunakan basis alokasi yang berbeda untuk setiap kelompok biaya atau jenis-jenis biaya tertentu ya. Nah, misalnya kemarin kalau basis alokasi misalnya berdasarkan engineering ya, berdasarkan biaya setup, berdasarkan mekanisasi. Jadi berdasarkan aktivitas yang dilakukan ya. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penentuan tarif BOP. Yang pertama adalah menyusun anggaran BOP untuk departemen produksi dan departemen pendukung. Kemudian yang kedua, mengadakan penelitian untuk menetapkan basis alokasi yang layak untuk mendistribusikan biaya tidak langsung dan biaya departemen pendukung. Kemudian mendistribusikan atau mengalokasikan biaya tidak langsung dan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Kemudian yang terakhir adalah menghitung tarif BOP per departemen. Nah, kemudian selanjutnya adalah
langkah-langkah dalam ini sudah ya, langkah-langkah dalam penentuan tarif BOP. Jadi yang pertama adalah menyusun anggaran BOP untuk departemen produksi dan departemen pendukung ya. menyusun anggaran BOP. Nah, ya, jadi dalam menyusun anggaran BOP untuk departemen-departemen produksi dan departemen pendukung itu meliputi penaksiran atas elemen-elemen biaya langsung setiap departemen dan elemen-elemen biaya tidak langsung. Nah, penaksiran biaya langsung itu harus dilakukan melalui kerjasama ya antara kepala departemen, pejabat, pengawas atau karyawan yang berkaitan dan bagian akuntansi biaya dalam perusahaan. Nah, penaksiran biaya penaksiran biaya itu umumnya biaya umum pabrik itu dapat juga diperoleh dari kepala pabrik atau manajer. Nah, kemudian BOP yang dibebankan. BOP yang dibebankan ini berguna untuk penentuan biaya atau harga pokok per unit yang juga merupakan tolak ukur produksi dalam satu periode atau tahun buku yang berjalan. Nah, kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah ya dalam penentuan tarif BOP. Nah, langkah-langkah dalam penentuan langkah-langkah dalam penentuan tarif BOP ya. Yang tadi yang pertama adalah menyusun anggaran ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengadakan penelitian untuk menetapkan tarif atau menetapkan basis alokasi yang layak ya. Nah, jadi suatu kegiatan penelitian itu harus dilakukan untuk memperoleh data penting yang akan digunakan sebagai basis alokasi dalam rangka mendistribusikan biaya tidak langsung ke departemen yang menikmati manfaatnya. Ya, kemudian juga mendistribusikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Nah, misalnya di sini adalah ini ya contoh soal ya. Contoh soalnya misalnya ini adalah PT Yusa. PT Yusa ini ada dia memiliki 4 departemen, yaitu departemen pemintalan, departemen tenun dan garmen ya. Nah, ini dalam departemen produksi jadi PT Yusa itu mempunyai 4 departemen produksi ya, departemen pemintalan, tenun, celup dan garmen. Nah, jumlah karyawan dari masing-masing departemen ya, pemintalan itu ada 40 orang, tenun 30, celup 50 dan garmen 80. Nah, kalau diprosentasekan ya untuk jumlah karyawan dari departemen pemintalan itu berarti totalnya adalah 20% ya, tenun 15%, kemudian celup 25% dan garmen 40%. Nah, kemudian luas lantai dalam meter persegi untuk pemintalan itu ada 2000 meter, tenun 3000, celup 1000 dan garmen 2000. Jadi total luas lantainya ada 8000 ya. Nah, kemudian persentase luas lantainya ya. Jadi untuk pemintalan itu 25%, tenun 37,5. Jadi ini kamu bisa mencarinya ya. Untuk mencari persentase itu kalau pemintalan misalnya 2000 ya dibagi total lantainya ya. 2000 per 8000 akan ketemu 25%. Ya, caranya sama ya. Kemudian untuk jumlah kilowatt pemakaian untuk pemintalan itu ada 10.000 kilowatt ya. Kemudian tenun 4.000, celup 6.000 dan garmen 20.000 sehingga totalnya adalah 40.000. Kemudian kamu cari persentasenya ya.
sama seperti luas rantai tadi. Kemudian jumlah pemakaian bahan. Jumlah pemakaian bahan pemintalan 192 juta. Kemudian tenun 96 juta. Celup 48 juta. Dan garmen 144 juta. Sehingga totalnya adalah 480 juta. Nah, prosentasenya totalnya kamu cari prosentasenya ya, sama seperti ketika kamu cari luas rantai sama kilowatt tadi. Jadi didistribusikan nantinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah mendistribusikan atau mengalokasikan biaya tidak langsung dan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Nah, perhitungan tarif BOP untuk penentuan harga pokok produk dari produk yang dihasilkan itu hanya dilakukan pada departemen produksi saja ya. Jadi jumlah biaya yang sudah dianggarkan setiap departemen pendukung ya, termasuk biaya tidak langsung yang dialokasikan itu harus didistribusikan atau dialokasikan kepada departemen produksi berdasarkan basis alokasi yang mempertimbangkan hasil penelitian pabrik yang telah diperoleh pada awal tahun. Nah, kemudian selanjutnya jadi ada 3 metode yang bisa digunakan dalam mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen-departemen yang menggunakan manfaatnya, yaitu metode alokasi langsung atau direct method, kemudian metode alokasi bertahap ya atau step method, dan metode aljabar ya atau algebraic method. Nah, kita lihat untuk metode alokasi langsung ya. Metode alokasi langsung ya. Jadi pengalokasian biaya dari departemen pendukung itu dilakukan secara langsung oleh departemen produksi tanpa melihat ada atau tidak departemen pendukung yang menggunakan manfaat dari departemen pendukung tersebut. Kemudian metode alokasi bertahap. Jadi kalau metode alokasi bertahap, biaya dari departemen pendukung itu tidak langsung seluruhnya ditransfer ke departemen ya, ke departemen. Tapi terlebih dulu dia akan dibagikan kepada departemen pendukung lain sesuai dengan urutan pendistribusian yang sudah ditetapkan oleh masing-masing departemen pendukung. Nah, pemilihan untuk penentuan departemen pendukung yang pertama dalam melakukan pendistribusian biaya ya. Kemudian untuk metode aljabar. Metode aljabar itu menggambarkan adanya arus penggunaan jasa timbal balik ya di antara masing-masing departemen pendukung. Nah, kita bisa lihat contohnya ya. Yang pertama untuk metode alokasi langsung. Metode alokasi langsung. Jadi kalian bisa ini dulu ya. Untuk metode yang ini tadi mendistribusikan tadi ya, itu kalian bisa melihat tabel ya, tabel yang ada di halaman 285. Ini ya. Ini enggak ada di slide ya. Jadi kalian bisa melihat tabel 10.2 yang ada di buku kalian ya. Coba kalian lihat. Di situ ada jenis biaya, kemudian departemen produksi dan departemen pendukung ya. Nah, untuk jenis biaya itu dibagi menjadi biaya departemen langsung ya dan departemen tidak langsung. Kita lihat dulu di bukumu ya, coba disimak ya. Jadi biaya departemen langsung itu terdiri dari bahan tidak langsung ya, dibedakan menjadi ini ya, variabel dan tetap ya. Jadi masing-masing bahan
tidak langsung itu juga dibedakan ya. Bahan tidak langsung itu yang variabel di Departemen Pemintalan itu ada 5.200.000, kemudian tenun 3 juta, celup 3.800.000 dan garmen 3 juta. Kemudian untuk tenaga kerja tidak langsung ya, yang variabel. Jadi kalau yang tenaga kerja bahan tidak langsung hanya variabel saja di sini ya. Kemudian untuk tenaga kerja tidak langsung juga variabel ya. Itu yang pemintalan 18 juta, tenun 16 juta dan celup 16 juta serta garmen 18.500.000. Kemudian untuk supervisi itu sifatnya tetap ya. Untuk pemintalan 14.500.000, tenun 13 juta, celup 14 juta dan garmen 15 juta. Nah, kemudian untuk reparasi dan pemeliharaan. Untuk reparasi dan pemeliharaan itu dibedakan menjadi tetap dan variabel. Ya. Untuk yang tetap pemintalan 1.500.000. Kemudian tenun 1 juta, celup 1 juta dan garmen 500. Untuk yang variabel pemintalan 3 juta, tenun 1 juta, celup 1 juta dan garmen 1.500.000. Jadi kalian bisa menyimak semuanya itu di buku kalian ya, yang masing-masing itu penyusutan. Kalau penyusutan pabrik itu hanya tetap ya. Kemudian total dari jumlah biaya departemen langsung itu ada ini ya, 44 juta untuk pemintalan, 44.700, tenun 36 juta, celup 37.300, garmen 40.500. Nah, kemudian setelah itu diikuti oleh biaya tidak langsung ya. Nah, yang masing-masing juga dibedakan antara tetap dan variabel. Nah, kemudian di samping kanan itu ada biaya departemen pendukung ya. Biaya departemen pendukung ini ada 4 juga ya, yaitu gedung dan taman, personalia, administrasi pabrik dan gudang ya. Yang masing-masing itu totalnya ya, totalnya untuk jumlah total gaji dan gedung dan taman itu 22.700.000, personalia 16.700, administrasi pabrik 19.800 dan gedung 16.300, sehingga total biaya dari departemen pendukung adalah 234 juta. Masih lihat tabel ya di buku kalian. Nah, dari masing-masing biaya tadi nah, jadi untuk biaya departemen langsung tadi totalnya kan ini tadi ya 44.700, 36 dan sebagainya. Kemudian untuk jumlah biaya departemen tak langsungnya ya, untuk pemintalan 31.500, tenun 37.500 dan seterusnya. Nah, kemudian kalian totalnya itu untuk jumlah BOP-nya berarti adalah jumlah BOP dari departemen langsung dan departemen tak langsung ya. Jadi pemintalan nih misalnya 76.200, tenun 71.837.500 dan seterusnya. Nah, kemudian jumlah BOP tetap itu kamu total sendiri ya. Pemintalan berapa, tenun berapa, celup berapa. Kemudian pabrik untuk jumlah biaya overhead variabel juga sama, di total ya. Totalnya berapa masing-masing ya, diikuti oleh departemen pendukung. Oke, kemudian ini tadi untuk contohnya tadi ya. Misalnya untuk basis alokasi ya departemen pendukung nih. Jadi misalnya untuk departemen gedung dan taman itu basis alokasinya adalah luas lantai dalam meter persegi. Kemudian departemen personalia jumlah karyawan, administrasi pabrik jumlah karyawan, dan gudang itu alokasinya berdasarkan jumlah pemakaian bahan. Oh, ini ada ya tadi ya, saya kelewat. Oh, ini ada ya. Untuk tabel 15 ya. Ini semua sudah ada di sini. Nah, kemudian
Untuk selanjutnya yang pertama tadi metode langsung ini tadi ya, ini adalah jadi tidak melihat apa departemen itu memakai atau tidak, langsung semua dialokasikan ya. Jadi pengalokasian biaya untuk metode alokasi langsung, jadi pengalokasian biaya dari departemen pendukung itu dilakukan secara langsung oleh departemen produksi tanpa melihat ada atau tidak departemen pendukung yang menggunakan manfaat dari departemen pendukung tersebut. Ya, jadi langsung didistribusikan. Ya, jadi masing-masing itu misalnya untuk ini tadi ya, gedung dan taman tadi, departemen pendukung. Dari departemen pendukung tadi totalnya berapa, itu masing-masing langsung didistribusikan ke masing-masing departemen yang departemen langsung ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah kalian bisa lihat yang di tadi 10.2 ya tadi ya, yang enggak ada tadi 10.2 ya. Ini kan ini yang pertama. Kemudian untuk yang 10.2 itu tidak ditampilkan ya, kalian bisa melihat di buku kalian. Kemudian untuk yang 10.4 ya, 10.4 itu untuk metode alokasi langsung. Kalian bisa lihat bukunya ya, di sini juga tidak ada ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kalian bisa melihat ini buku kalian lagi ya, di halaman 288. Ini karena di tabel 10.4 tidak ada di slide ya. Untuk pengalokasian ya, alokasi biaya departemen pendukung menggunakan metode alokasi langsung ya. Jadi kalian bisa lihat ya, tadi dari tabel 10.2 tadi kamu pindahkan ya. Kemudian di sini ada tadi ya, seperti di tabel 10.2 tadi ada jenis biaya, departemen produksi dan departemen pendukung. Namun di sini kalian bisa langsung masukkan dulu biaya overhead pabrik sebelum alokasi. Tadi totalnya diambil dari tabel 10.2 ya. 10.2 itu tadi kan ada total untuk jumlah BOP itu adalah 76.200.000 untuk pemintalan. Kemudian untuk departemen tenun itu ada 71.837.500. Kemudian celup 54.087.500 dan garmen 83.375.000. Nah, kemudian untuk departemen pendukung tadi, jumlah BOP dulu, jumlah BOP setelah alokasi. Betul, ini kita lihat ke kanan dulu ya. Itu kan ada departemen pendukung. Departemen pendukung untuk gedung dan taman itu juga dari di tabel 10.2 ya, yang totalnya adalah 22.700.000 untuk gedung dan taman, personalia 16.700.000, administrasi pabrik 19.800, gudang 16.300, totalnya adalah 360 juta ya, berasal dari tabel 10.2. Nah, kemudian kita alokasikan ya, kita lihat di samping kiri alokasi biaya departemen pembantu ya. Jadi masing-masing departemen pendukung ya, biaya dari departemen pendukung itu kita alokasikan. Nah, untuk gedung dan taman tadi basis alokasinya apa? Kita lihat gedung dan taman, kamu bisa lihat di yang tabel yang pertama tadi ya, 10.1 tadi. Gedung dan taman itu berdasarkan ini luas
luas lantai ya, luas lantai. Jadi basis alokasinya adalah luas lantai. Nah, luas lantai tadi prosentasenya kan kamu bisa lihat di sini. Luas lantai ya. Jadi luas lantai itu prosentasenya untuk pemintalan 25%, tenun 37,5, celup 12,5 dan garmen 25%. Nah, kita alokasikan ke 10/4 ya, 10/4. Jadi kan tadi gedung dan taman adalah 22.700.000. 25%-nya berapa ya? Kita alokasikan ke pemintalan ya, pemintalan 25%. Berarti 5.675.000. Kemudian dialokasikan ke tenun 37,5%, nah 8.512.500. Dialokasikan ke produksi 12,5% ya, 2.837.000 dan seterusnya. Kemudian di personal untuk personalia basis alokasinya adalah apa? Jumlah karyawan. Nah, untuk jumlah karyawan itu tadi ya, prosentasenya untuk pemintalan 20%, tenun 15%, celup 25% dan garmen 40%. Maka kita alokasikan ya, personilnya tadi kan 16.700 ya. 16.700 dialokasikan ke pemintalan 20%, berarti 3.340.000. Kemudian ke tenun berapa? Tenunnya 15% dari 16.700 ya. Begitu seterusnya. Kemudian untuk administrasi pabrik. Administrasi pabrik berdasarkan jumlah karyawan juga ya, prosentasenya berarti 20%, 15%, 25% dan 40% dari total administrasi pabrik itu 19.800 ya. Kemudian untuk gudang ya, gudang itu basis alokasinya adalah jumlah pemakaian bahan ya. Kita lihat yang di 10.1 tadi, jumlah pemakaian bahan prosentase untuk pemintalan 40%, kemudian tenun 20%, celup 10% dan garmen 30% dari total biaya dari gudang tadi 16.300 ya. Kita alokasikan sehingga ketemu masing-masing ini ya, 6.520.000, 3.260, 1.630 dan 4.890. Nah, kemudian kita total ya. Jadi jumlah biaya departemen pendukung ya. Jadi untuk pemintalan jumlah biaya dari departemen pendukung yang dialokasikan atau didistribusikan ke pemintalan adalah sebesar 19.495 juta. Kemudian tenun 17.247.500, celup 13.592.500 dan garmen 25.165.000 ya. 25.165.000. Nah, kemudian di total ya, BOP sebelum alokasi ditambahkan jumlah biaya dari departemen pendukung tadi yang dialokasikan, sehingga sekarang total BOP-nya adalah untuk pemintalan 95.695, tenun 89.085.000, celup 67.680 dan garmen 107.500. Nah, dari situ tadi basis alokasinya. Basis alokasi untuk pemintalan tadi adalah jumlah jam mesin ya, basis alokasi ya, semuanya jelas jumlah jam mesin. Untuk pemintalan tadi 19.130 jam mesin, sedangkan untuk tenun 19.100 jam mesin. Kemudian untuk jumlah jam tenaga kerja langsung ya, departemen celup dan garmen itu basisnya adalah jam tenaga kerja langsung ya. Jadi celup itu 16.920 jam, sedangkan garmen itu adalah 30.100. Sehingga di sini
kamu bisa mencari ya tarif overhead-nya ya, tarif overhead tetapnya berapa. Jadi kalau kamu cari tarif overhead tetapnya ya kamu lihat di 10.2 tadi ya, total overhead tetapnya berapa tadi. Total overhead tetapnya itu adalah untuk pemintalan 41 juta ya. 41 juta dibagi jam mesin ya 19.139 ya untuk tetapnya ya. Untuk tetap ya, overhead tetapnya. Nah kemudian kalau apa namanya tenon ya berarti tenon berapa jumlah tetapnya 48.237.500 dibagi 19.100 jam mesin ya, sehingga ketemu nih ya 2000 untuk permintaan 2142 dan tenon 2526. Kemudian untuk celup ya kamu lihat saja ya, celup tadi tetapnya berapa 37 untuk celup itu tetapnya adalah 27.887, sedangkan garment 41.375. Jadi kalian bisa lihat di situ ya, untuk biaya overhead apa namanya variabelnya juga sama caranya dilihat yang di halaman yang di tabel 10.2 tadi, total variabelnya berapa dibagi jam mesin ya untuk permintaan dan tenun, sedangkan untuk celup dan garment ya dibagi dengan jam tenaga kerja langsung, sehingga nanti akan ketemu tarif BOP totalnya. Nah itu ya. Jadi nanti dalam departemen biaya dari departemen pendukung itu nanti akan ini sudah teralokasi semua ke departemen produksi ya. Nah itu untuk biaya apa namanya metode langsung ya, metode langsung. Kemudian selanjutnya adalah metode alokasi bertahap. Metode alokasi bertahap itu biaya dari departemen pendukung tidak langsung seluruhnya ditransfer ke departemen, tapi terlebih dulu dibagikan kepada departemen pendukung lain sesuai dengan urutan pendistribusian yang sudah ditetapkan ya, yang ditetapkan masing-masing departemen pendukung. Nah kemudian kalian juga bisa lihat ya contohnya ya, itu ilustrasinya ini di apa namanya 10.5 ya, 10.5. Jadi ilustrasi penerapan metode bertahap itu bisa dilihat di 10.5. Pendistribusian itu dimulai dari departemen pendukung ya, yang mempunyai biaya paling besar yaitu departemen gedung dan taman, yaitu sebesar sejumlah 22.700. Kemudian departemen administrasi dan pabrik 19.800, kemudian departemen personalia 16.700, dan yang terakhir adalah departemen gudang yaitu 16.300. Nah kemudian tadi masih juga didasarkan pada alokasi yang ada di 10.1 ya, 10.1. Nah, kemudian sebenarnya caranya sama juga ya. Itu dari 10.2 tadi total BOP-nya berapa ya, tenun berapa, permintaan berapa, tenun berapa, celup berapa, dan garment berapa. Nah namun kalau di sini kita lihat ya di halaman 291 itu kan ada basis alokasinya ya, jumlah jam karyawan untuk gedung dan taman itu 20, 24, 10, dan 16 ya. Kemudian itu ya untuk nah kalian bisa lihat itu untuk alokasinya. Alokasinya sama dengan tadi caranya ya. Jadi untuk gedung dan taman gedung dan taman basis alokasinya adalah luas lantai ya, luas lantai ya berarti kamu bisa lihat yang di halaman 10.2 tadi ya, 10.2 prosentasenya berapa ya, prosentasenya dilihat dari situ ya. Jadi masing-masing nanti yang pertama dialokasikan sebenarnya hampir sama juga ya dengan
metode ini apa namanya, metode langsung juga ya. Nah, namun ini prosentasenya ya yang dibedakan. Ini kan di halaman 291 itu kan ada 20% basis alokasi luas lantai. Coba kita tengok ya, yang di tadi 10.2 tadi basis alokasi luas lantai. Basis alokasi luas lantai, coba mana luas lantai ya. Ini ya 20%. Coba ini sepertinya prosentasenya enggak ini ya, enggak sama ya. Kalau kita lihat alokasinya itu menggunakan yang di halaman 291 pun enggak sesuai itu ya. Coba ini enggak sama dengan basis alokasi yang apa namanya, metode langsung tadi ya. Kalau saya lihat ini alokasi untuk pemintalan itu adalah 20%, kemudian tenun 30%, kemudian celup 10%, dan 20-30 berarti kan apa namanya, bentar saya lihat dulu, enggak sesuai kayaknya nih. 20 ini mungkin apa namanya, informasinya masih kurang kan, enggak apa nih, dimasukkan saja ya 20%, 30%, 10% ya. Berarti ini totalnya berarti kan 20, 30, 50 berarti 40% ya. 40% sepertinya itu apa namanya, sepertinya ini apa namanya, menggunakan yang, kalau di sini kan harusnya kan basisnya luas lantai. Kalau basisnya luas lantai harusnya itu menggunakan yang 25%, 375% ya. Itu artinya gini aja ya, yang penting kalian tahu ya alokasinya ya. Mungkin ini ada apa namanya, kesalahan dalam penulisan prosentasenya. Mungkin ini kan sebenarnya mungkin ini di halaman 291 itu ada tambahan informasi ya untuk apa namanya untuk luas lantai. Tapi kalau luas lantai yang ada di sini saya buat prosentase itu nggak pas ya, kurang ya. Nah, nanti diperkirakan saja ya untuk 20%, 30%, 10% dan 40% ini sudah ditetapkan ya. Jadi kalian nggak usah bingung ini ya. Misalkan itu saja. Nah, sehingga nanti juga ketemu juga sama ya. Setelah sebelum alokasi totalnya berapa, setelah alokasi totalnya berapa, sehingga nanti kamu bisa mencari apa namanya, total apa namanya, overheadnya berapa ya, overhead variabelnya berapa ya, total BOP-nya berapa ya. Itu bisa langsung dicari ya. Jadi dari tabel 10.5 pendistribusian yang pertama adalah biaya departemen gedung dan taman ya, 22.700 tadi didistribusikan ke 4 departemen produksi dan ke departemen pendukung lain ya, berdasarkan basis alokasi luas lantai. Nah, dalam hal ini presentase atau komposisi bagian dari masing-masing departemen itu menjadi berbeda jika dibandingkan dengan pendistribusian dalam metode alokasi langsung. Contohnya misalnya tadi ya, untuk pemintalan tadi menerima alokasi 4.540.000 ya. Kita kembali ke sini ke 10.5 4.500.000 ya. 4.500.000 itu 20% dari 22.700. Kemudian departemen tenun 30% dari 22.700. Kemudian celup 10% dari 22.700 dan departemen administrasi pabrik itu 6% dari 22.700 ya.
ya, sebesar berapa nih kalau kita lihat nih di sini. Dan departemen gudang itu adalah 10% dari 22.700 ya, sebesar 2.270. Nah, kemudian kalau kita mengambil contoh ya, departemen pemintalan, maka perhitungan tarif BOP dengan metode alokasi bertahap itu memperoleh hasil yang berbeda dengan contoh di metode alokasi langsung ya. Jadi tarif BOP untuk departemen pemintalan itu adalah 5.042 per jam sin ya. Itu total biaya setelah alokasi dibagi jam sinnya. Nah, jadi saya kira ini tidak terlalu sulit ya, nanti jadi bisa kalian masukkan satu-satu. Selanjutnya metode yang ketiga adalah metode aljabar ya. Jadi dari kedua metode tadi ya, metode alokasi bertahap itu kan sudah mempertimbangkan ya adanya kondisi di mana departemen pendukung itu saling memberi dan menerima jasa masing-masing antara satu sama lain. Nah, tetapi metode tadi itu masih belum menunjukkan kondisi secara utuh atau lengkap ya, karena ketika suatu departemen pendukung itu selesai mendistribusikan biayanya, maka prosedur pendistribusian dari departemen tersebut itu sudah dianggap selesai dan dia tidak lagi menerima pendistribusian biaya dari departemen pendukung lainnya yang melakukan pendistribusian berikutnya. Sehingga untuk mengatasi tadi ya, maka ada metode aljabar ya, metode aljabar yang bisa digunakan sebagai pengganti dari metode bertahap dan metode alokasi langsung. Metode aljabar ini menggambarkan adanya arus penggunaan jasa timbal balik ya antara masing-masing departemen pendukung, sehingga kita bisa melihat ya ilustrasinya. Ilustrasinya bisa dilihat ini ya, di sini ada P1, departemennya ada P1, P2, S1 dan S2. Nah, departemen ini misalnya adalah PT Sugriwa ya. Jadi PT Sugriwa itu memiliki dua departemen produksi, yaitu departemen P1 dan departemen P2. Nah, serta dua departemen pendukung, yaitu departemen S1 dan departemen S2 yang saling menerima dan memberikan manfaat. Nah, biaya overhead per departemen sebelum adanya pendistribusian biaya dari departemen pendukung dan komposisi atau persentase pemberian jasa oleh kedua departemen pendukung itu adalah nih ya. Jadi P1 BOP sebelum alokasi adalah 10 juta. Kemudian P2 departemen produksi ya, departemen produksi P2 15 juta. Kemudian departemen pendukung S1 6.200.000, departemen pendukung S2 5 juta. Nah, kemudian persentase pemberian jasa oleh departemen pendukung S1 itu dialokasikan 50% untuk P1. Kemudian 30% untuk P2 dan dialokasikan ke S2 sebanyak 20%. Kemudian untuk S2 dialokasikan ke P1 40%, ke P2 40%, ke S1 20%. Nah, kita lihat metode aljabarnya ya. Metode aljabarnya kita bisa membuat persamaan atau substitusinya ya. Ternyata ini saya tulis juga ya. Jadi substitusinya itu kalian bisa lihat coba di halaman 295. Itu persamaan yang pertama timbul ya dari
dari tabel ini kan sebenarnya bisa lihat ya. Yang pertama adalah S1. S1 sama dengan berapa nih? S1 sama dengan 6.200.000 ditambah 0,2 S2. Kemudian yang S2, persamaan kedua adalah S2 sama dengan 5 juta ditambah 0,2 S1. Nah, kita substitusikan. S1 sama dengan 6.200.000 ditambah 0,2 S2. 0,2 S2. S2 nya berapa? Tadi S2 nya adalah 5 juta, maka masukkan ya. 0,2 dikalikan 5 juta ditambah 0,2 S1. Nah, kemudian kita turunkan 6.200.000 ditambah 0,2 kali 5 berarti 1 juta ditambah 0,04 S1 ya, sehingga kita substitusi ya, berarti 0,96 S1 sama dengan 7.200.000, sehingga ketemu S1 nya adalah 7.500.000. Kemudian persamaan yang kedua tadi S2 sama dengan 5 juta ditambah 0,2 S1. Nah, masukkan 5 juta ditambah 0,2 kali 7.500.000 kan 1.500.000 ya. Kan karena tadi kan S1 nya sudah ketemu ya, jadi tinggal dimasukkan saja ya. Jadi 5 juta ditambah 1.500.000 sehingga S2 nya ketemu 6.500.000. Nah, kemudian kita masukkan alokasinya ya, alokasi biaya departemen pendukung taksiran. Nah, kita lihat BOP sebelum alokasi tadi ya, di P2 kan 10 juta, P1 10 juta, P2 15 juta, S1 6.200.000, S2 5 juta. Kemudian alokasi biaya departemen pendukung. Departemen S1 tadi ya, alokasinya berapa tadi? 3 juta kan 50% ya. S1 dialokasikan ke P1 50% ya, berarti kan 6 juta. S1 nya berapa? S1 nya totalnya berapa tadi? S1 nya 7.500.000 ya, dialokasikan 50% berarti 3.750. Ke P2 berapa persen tadi? 30%, yaitu 2.250.000. Ke S2 20%, 40% ya. Ke S2 berapa tadi ya? Ke S2 20%, S1 ke S2 20% ya. 40% saya sebentar dialokasikan untuk S1 dialokasikan ke S2 sebanyak 20% ya, 20% yaitu 1.500.000 ya. Jadi dimasukkan. Kemudian yang S2 dialokasikan ke P1 40%, P2 40% dan ke S1 20%. Nah, itu masing-masing, sehingga nanti di total ya setelah alokasi ya. Jadi untuk P1 totalnya jumlah BOP-nya adalah 16.350. P2 19.850, sehingga totalnya akan sama ya. Jadi departemen pendukung semua sudah dialokasikan ke departemen produksi. Nah, selanjutnya adalah analisis selisih ya. Analisis selisih untuk BOP per departemen. Biaya overhead pabrik yang dibebankan ini berguna untuk penentuan biaya atau harga pokok per unit ya, dan juga merupakan tolak ukur produksi dalam suatu periode pada tahun buku berjalan. Nah, jadi kemudian langkah-langkah untuk membandingkan ya, agar perbandingan antara BOP yang sesungguhnya terjadi untuk setiap departemen produksi itu ada 6 langkah ya. Yang pertama adalah menyusun ikhtisar dari jenis-jenis BOP yang sesungguhnya selama tahun buku berjalan ya, untuk masing-masing departemen produksi dan departemen pendukung. Kemudian yang kedua, membuat daftar hasil penelitian
hasil penelitian pabrik mengenai data sesungguhnya yang berkaitan dengan basis distribusi ya dan alokasi BOP. Bisa kalian tadi bisa melihat lagi di tabel 10.7 ya. Kemudian yang ketiga adalah mengalokasikan BOP tidak langsung yang sesungguhnya sesuai dengan data dan basis alokasi yang terdapat dalam daftar hasil penelitian pabrik ya. Jadi dilihat di tabel 10.7 sama 10.6. Kemudian mengalokasikan biaya departemen pendukung yang sesungguhnya kepada departemen produksi, dan kemudian membandingkan ya, yang membandingkan BOP yang sesungguhnya dengan BOP yang dibebankan untuk setiap departemen produksi dan menentukan besarnya BOP yang lebih atau kurang dibebankan. Dan yang terakhir adalah melakukan analisis selisih atas BOP per departemen. Nah, kemudian ini ya, kamu bisa lihat untuk ini di tabel 10.6 sama 10.7 ini kamu bisa lihat. Kemudian masuk ke 10.8 ya untuk analisis selisih ya. Jadi untuk 10.6 ini kan berarti kan seperti yang pertama tadi ya, 10.2 tadi ya. Di 10.2 ini adalah biaya-biaya yang ada di PT Yusa ya. Kemudian dari 10.6 ini, jadi dari 10.6 ini jadi melanjutkan PT Yusa tadi ya. Untuk yang pertama tadi kan melakukan penelitian ya, Nah, berdasarkan penelitian itu hasil yang dihasilkan itu ada di 10.7 ya, basis alokasinya itu untuk pemintalan ya. Departemen produksinya ada pemintalan, tenun, celup, dan garmen ya. Jadi ada jumlah basisnya itu ada jumlah karyawan, luas lantai, jumlah kilowatt pemakaian, dan jumlah bahan baku. Jadi ini masing-masing berbeda ya dengan yang 10.2 tadi. Kalau 10.2 tadi kan basisnya menggunakan 10.1. Nah, jadi dari contoh PT Yusa ini, Departemen Pemintalan dan Departemen Tenun itu menggunakan basis alokasi jam mesin. Sedangkan Departemen Celup dan Departemen Garmen itu menggunakan basis alokasi jam tenaga kerja langsung dalam penentuan tarif BOP. Nah, jumlah jam mesin yang sesungguhnya digunakan untuk Departemen Pemintalan itu 19.800 dan Departemen Tenun itu 18.500. Kemudian jumlah jam tenaga kerja langsung yang sesungguhnya digunakan untuk Departemen Celup dan Departemen Garmen itu masing-masing adalah 16.100 jam dan 28.200 jam. Nah, dengan asumsi bahwa PT Yusa itu mempunyai 2 akun buku besar, yaitu barang dalam proses, mempunyai akun buku besar barang dalam proses yang terpisah ya untuk keempat departemen ya. Jadi 4 departemen tadi akun barang dalam prosesnya itu terpisah. Maka kita bisa membuat jurnalnya ya. Jurnalnya kamu bisa lihat di ini ya, di halaman 300 ya. Ini terlewati soalnya ya. Jadi dari Departemen Pemintalan tadi kan barang bisa dibuat jurnalnya ya. Jurnalnya berdasarkan tadi basisnya tadi ya. Tadi kan ada tarif yang dari tabel 10.6 ya. 10.6 itu tadi kan dihasilkan tarifnya ya. Tarifnya sebentar.
Oh, tarifnya itu masih menggunakan tarif yang pertama. Sebentar. Tarifnya itu menggunakan yang tabel 104 ya, ternyata ya. 104 itu tadi tarif overhead untuk pemintalan kan 5.000 ya. Jadi kami bisa melihat di halaman 289 itu. Kemudian tarif tenun 4.664, tarif celup 4.000 dan tarif garmen 3.573. Kamu bisa mengalihkan ya. Kalau dapat 99 juta dari mana nih? Barang dalam proses pemintalan, tenun, celup, dan garmen ini didebet sebesar ini. Itu adalah pengalian dari jam mesinnya. Kalau barang dalam proses ya berarti jam mesinnya ini tadi, ini sudah dijelaskan ya, 19.800 kali 5.000. Kemudian untuk BOP-nya apa namanya? Tenun, barang dalam proses tenun berarti ya 18.500 jam dikalikan tadi tarifnya 4.664, sehingga kreditnya ini ya. Jadi kredit debitnya adalah barang dalam proses masing-masing departemen, kreditnya adalah BOP yang dibebankan masing-masing departemen. Ya, jadi tarifnya kamu bisa melihat di halaman 289. Nah, setelah BOP yang sesungguhnya dari departemen pendukung itu dialokasikan seluruhnya ke departemen produksi, ya, ini bisa dilihat di tabel 108. Maka berdasarkan data dalam tabel 108 ini kan sudah dialokasikan nih ya. Di 108 ini masing-masing dialokasikan ke apa namanya? Departemen produksi. Ya, setelah dialokasikan ini kan totalnya untuk kita lihat dulu. Totalnya kamu bisa lihat, kalau di sini kurang jelas kamu bisa lihat ini ya di tabel 108 yang di halaman 302 sampai 303 ya. Jadi kamu bisa melihat dari situ ya. Ini loh ya Allah, ini ternyata di sini ya, ini ya tadi ini. Nah, setelah biaya overhead yang sesungguhnya dari setiap departemen pendukung itu dialokasikan ke seluruh departemen produksi, maka dibuat jurnal atau dibuat pembukuan ya. Jadi ini kamu bisa lihat di halaman di tabel 108 ya. Di 108 tadi setelah alokasi total BOP di pemintalan kan 92.774, departemen tenun 88, 809 dan seterusnya ya. Ini harusnya didebet nih ya, ini kurang ke kiri sedikit. Nah, jadi jurnalnya adalah karena ini adalah BOP yang sesungguhnya. Kalau BOP yang sesungguhnya maka dia masuknya bukan barang dalam proses ya, tapi masuknya ke BOP ya, langsung ke BOP. BOP Departemen Pemintalan 92.7742 didebet, BOP Departemen Tenun 88809 didebet sebesar ini. Nah, kemudian totalnya adalah BOP ya, dikredit sebesar berapa ya totalnya tadi. BOP sesungguhnya totalnya adalah 92774 ditambah 88 ditambah 66071 ditambah 105.466 sehingga ketemu BOP sesungguhnya adalah 353.120 ya. Nah, kemudian pada akhir periode periode akuntansi, akun BOP yang dibebankan untuk setiap departemen produksi harus ditutup ke masing-masing akun BOP. Jadi tadi kan BOP yang dibebankan ya, tadi sudah dimasukkan dulu ya pertama. Nah, pada akhir periode akuntansi harus ditutup ya. BOP yang dibebankan tadi didebet 99 juta ya, BOP Departemen Tenun, BOP yang Departemen Tenun 86 dan seterusnya. Nah, kreditnya adalah BOP tadi, BOP yang apa namanya sesungguhnya ya, BOP yang sesungguhnya Departemen Pemintalan itu
99 juta, kemudian BOP Departemen Tenun ya 86284 dan seterusnya. Nah, ini ya. Kemudian ini masuk ke yang 108 tadi ya. 99 juta. Nah, itu bisa kamu lihat di halaman ini juga ya, di halaman 302 sampai 303 tadi. Nah, kemudian selanjutnya dengan melakukan pemindahan ya, pemindah bukuan atas ayat jurnal tadi, akun buku besar ya, atas akun-akun buku besar tadi, maka akun buku besar BOP untuk masing-masing departemen produksi akan ini menunjukkan terjadinya suatu selisih. Nah, kan dimasukkan ke ini ya, dimasukkan ke buku besar kan ya, dimasukkan ke buku besar. Nah, tadi yang pertama BOP pemintalan. BOP pemintalan tadi kan yang pertama tadi BOP pemintalan itu kan ini salah ini ya. Sebentar, ini jurnalnya enggak dibuat, ini jurnalnya buku besarnya enggak nampak di sini ya. Kamu bisa lihat buku besarnya di halaman 304. Ya, jadi halaman 204. Jadi setelah membuat jurnal kan kalian harus masukkan ke buku besar. Kita masukkan dulu. Yang pertama tadi kan ada transaksi dari Departemen Pemintalan tadi ya. Departemen Pemintalan itu kita lihat ya jurnalnya tadi yang di halaman ini tadi, halaman 300 tadi ya. Itu adalah BOP Departemen Pemintalan ya. BOP Departemen Pemintalan tadi yang pertama di debit adalah 92774, kemudian ada di kredit 99 juta. Nah, berarti kan di sini kan ada selisih ya. Selisihnya adalah yang sesungguhnya adalah 92.774. Sedangkan yang dibebankan adalah 99 juta. Kemudian yang celup, yang sesungguhnya 66, yang dibebankan 64. Nah, kan terjadi selisih ya. Jadi selisihnya lebih atau selisih kurang. Nah, kita lihat, kita analisis ya. Jadi dengan menggunakan tarif BOP per departemen tadi, maka BOP yang dibebankan dan selisih yang terjadi atau BOP yang lebih atau kurang dibebankan akan berbeda. Ya, jadi BOP yang sesungguhnya adalah 92.774.000. Sedangkan BOP yang dibebankan adalah 99 juta. Nah, sehingga kalau seperti ini kan berarti ada selisih. Selisihnya selisih apa nih? Ya. Selisihnya adalah selisih kurang dibebankan ya. Selisih BOP yang kurang dibebankan karena yang sesungguhnya itu sebentar. Lihat dulu sebentar saya. Jadi selisih lebih atau kurang dibebankan ya. Jadi dari sini kita lihat untuk Departemen Pemintalan itu terjadi selisih kurang dibebankan ya. Kemudian untuk Departemen Tenun yang sesungguhnya 88 yang dibebankan 86284 sehingga terjadi selisih lebih ya. Selisih lebih pembebanan. Kemudian celup yang sesungguhnya 66 yang dibebankan 64 ya, berarti ada selisih lebih. Kemudian yang garmen sesungguhnya 105 yang dibebankan 100 yang 100 ya, berarti ada selisih lebih. Kemudian yang garmen sudah ya. Sehingga secara total ya BOP sesungguhnya itu 353 juta
120.000, sedangkan BOP yang dibebankan itu 350.442.000, sehingga ada selisih lebih ya, selisih lebih yaitu sebesar selisih lebih dibebankan sebesar 2.677.400 ya. Jadi selisih yang terjadi pada setiap departemen itu bisa dianalisis lebih jauh ya, agar bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen, yaitu dalam bentuk analisis selisih anggaran dan selisih kapasitas ya per departemen. Nah, kalian bisa lihat selanjutnya yaitu analisis selisih ya. Kita masukkan dulu BOP yang sesungguhnya ya, semua kita masukkan, totalnya ini ya 353 tadi. Kemudian BOP yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai ya. Jadi ini terdiri dari BOP tetap dan BOP variabel. Ini berasal dari mana? Ini berasal dari 10 tabel 10 ini ya. 10 berapa nih, coba saya lihat dulu. 10 berasal dari 10.7 ya. BOP tetap itu 41, BOP variabel 32.500 untuk pemintalan. Gitu seterusnya dilihat dari situ ya. Kemudian jadi BOP tetap untuk departemen pemintalan itu adalah 41 juta. Kemudian departemen tenun 48.227 ya. Kemudian untuk departemen tenun untuk variabel, bentar, variabelnya totalnya 36. Sebentar, kok enggak sesuai nih, coba kita lihat. Oh, ini adalah berasal nih dari nih apa namanya, perhitungan tadi ya, perhitungan jam mesinnya dikalikan dengan tarifnya. Kalau enggak salah, sebentar, tarifnya berapa? Tarifnya misalnya kita lihat tarif, bentar ya, tarif tetap nanti dari 10.4 ini. Oh ya, jadi variabelnya tadi adalah tarifnya untuk pemintalan adalah 2.858 ya, dikalikan jam mesinnya 19.800. Kemudian yang departemen tenun itu adalah 2.138 kali jam mesinnya 18.500, sehingga ketemu ini ya. Untuk celup sama garmen caranya sama ya. Kemudian di totalnya adalah untuk departemen pemintalan totalnya adalah 97.588.400 ya. Kemudian departemen tenun ini ya. Kemudian kita analisis ya, Nah, tadi yang sesungguhnya adalah 92 juta, sedangkan yang dibebankan adalah yang dianggarkan ya 97 juta sebesar 97.588.400, sehingga terjadi selisih anggaran ya. Sehingga anggaran yang anggaran kurang ya, yaitu sebesar 4.814.000, sedangkan untuk yang lainnya ini untuk tenun, celup dan garmen itu selisihnya selisih lebih ya. Namun secara total itu terjadi selisih anggaran yang kurang, yaitu sebesar 1.372.000
Nah, kita lihat BOP yang dianggarkan pada kapasitas yang dicapai tadi kan 97.588.400 untuk pemintalan dan seterusnya ya. Totalnya tadi 354 ya, 354.492.200 ya. Kemudian just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through BOP yang dibebankan all of the windows? Totalnya adalah 99 juta. Sebentar. 99 juta. Sesuai yang ada di jurnal tadi ya. Kemudian untuk BOP yang dibebankan Departemen Pemintalan adalah 99 juta ya. Kemudian Departemen Tenun ini ya, ini di sini ya, 86.284. Kemudian Celup 64.400. Kemudian Departemen Garmen 100.758, sehingga totalnya adalah 350.442.600. Sehingga dari sini kita bisa menganalisis ya. Ternyata dari sini kita lihat dari Departemen Pemintalan itu terjadi selisih kapasitas ya. Kalau tadi kan selisih anggaran di Departemen Pemintalan itu adalah kurang dibebankan 4.814. Nah, kalau dilihat dari selisih kapasitas ternyata di Departemen Pemintalan juga terjadi kekurangan ya, kurang pembebanan, yaitu 1.411.000. Kalau dilihat dari selisih anggaran secara total itu terjadi selisih kurang dibebankan sebesar 1.372.200. Namun kalau kita lihat dari selisih kapasitas itu terjadi selisih ini ya, lebih dibebankan ya, sebesar 4.049.600 ya. Itu kalau setelah kita analisis. Nah, jadi dalam menentukan BOP yang dianggarkan atau budget allowance pada kapasitas yang dicapai untuk setiap departemen produksi itu digunakan data taksiran ya di tabel 10.2 tadi dan 10.4, yaitu yang menghubungkan dengan jumlah BOP variabel untuk masing-masing departemen produksi ya. Jadi dalam menentukan tarif BOP BOP variabel itu sudah tercakup di dalamnya, yaitu seluruh biaya departemen pendukung yang sudah dialokasikan ke setiap departemen produksi ya, sebagaimana yang terdapat di tabel 10.5 ya. Jadi kalian untuk menganalisis itu kalian perlu melihat tabel 10.2 dan 10.4 ya, serta 10.5 ya. Nah, kemudian karena biaya departemen pendukung yang dialokasikan ini dianggap sebagai biaya variabel bagi departemen produksi ya. Jumlah BOP dari masing-masing departemen produksi itu ditentukan dengan rumus, yaitu jumlah kapasitas yang sesungguhnya dikalikan dengan tarif BOP variabel ya. Tadi kan bisa dilihat tadi misalnya tadi untuk mencari tarif BOP variabel tadi ya, jam mesinnya untuk pemintalan 19.800. Nah, kemudian tarifnya di 10.4 tadi adalah 2.858 ya.
Kamu bisa lihat di halaman 289 sehingga nanti akan ketemu masing-masing itu. Jadi kesimpulannya ketika kita melakukan hanya sampai melakukan analisis tadi kan pertama kita melakukan analisis secara global tadi ya, yang di halaman ini apa namanya, yang pertama, analisis yang pertama kita lakukan, kita mendapatkan selisih BOP yang kurang dibebankan sebesar 6.226.000. Nah ternyata selisih kurang dibebankan itu berasal dari selisih anggaran sebesar 4.814.400 dan selisih kapasitas sebesar 1.411.600. Jadi kita bisa ini apa namanya secara rinci ya ketika kita melakukan analisis. Oh, analisis sebesar itu berasal dari mana sih kok bisa apa namanya bisa terjadi selisih itu? Oh, ternyata ketika dianalisis secara rinci, analisis itu terdiri dari selisih anggaran dan selisih kapasitas. Ya. Itu kira-kira untuk materi departementalisasi BOP ya. Untuk departementalisasi BOP mungkin agak rumit ya. Jadi kalian juga harus telaten untuk membolak-balik tabel yang ada dalam buku ya, karena tidak semua ada tersedia di slide ya. Begitu kira-kira untuk materi BOP. Ini adalah pertemuan terakhir ya untuk semester 2 ya, untuk mata kuliah akuntansi biaya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Semoga ilmunya berkah dan manfaat. Untuk informasi UAS tunggu nanti seminggu sebelum UAS ya. Silakan kontingnya menghubungi ke Ibu ya untuk nanti bahan UASnya apa saja. Gitu saja untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.